Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan teman-teman sekalian di Rabu siang hari seperti biasa bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih di bab ke-65, bab yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, bab mengingat mati dan membatasi angan-angan. Bagaimana kita sudah menjelaskan panjang lebar apa yang dipaparkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari dalil Al-Quran, baik itu surah Al-Imran ayat 185 yang memastikan setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kemudian juga surah Luqman ayat 34, bagaimana kita dianjurkan agar selalu punya persiapan untuk menghadapi kematian nanti dari amal-amal saleh serta bertaubat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian juga surah An-Nahl ayat 61 tentang masalah bagaimana Allah memastikan kalau ajal datang tidak akan pernah terlambat sesaat pun siapapun dia. Ya. Kemudian juga ada surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat 11 tentang gambaran penyesalan orang-orang yang pada saat datang kematian kepada mereka dan belum sempat bersedekah juga beramal soleh secara umum, lalu mereka minta agar dikembalikan ke dunia agar mereka bisa mendapatkan diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Namun penyesalan ini tidak akan bermanfaat bagi mereka karena ajal kalau sudah datang tidak akan pernah ditunda. Serta kita juga sudah membaca panjang lebar ayat-ayat yang mulia yang ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. Dan yang ini saya ingin titik beratkan, saya ingin mengulangi kembali, ini yang terakhir kita bahas pada Rabu yang lalu. Anda yang pegang bukunya bisa lihat di halaman 452. Saya bacakan Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu ketika datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Ini ayat 99-nya. Ayat 100-nya, untuk apa mereka minta kembali ke dunia? Untuk makan lagi makanan favorit mereka, untuk duduk nongkrong lagi dengan sahabat-sahabat mereka, untuk meeting bisnis lagi proyek yang miliaran atau triliunan, atau untuk bersenggama, berkumpul, bercumbuan dengan istri, berkumpul dengan anak-anak. Demi Allah bukan itu. Pada saat kematian datang, yang mereka minta hanya ini. Mereka mengatakan di ayat 100-nya, la'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka pada saat itu mereka minta, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Penyesalan, kenapa dulu nggak beriman, kenapa dulu nggak sholat, kenapa dulu nggak sedekah, kenapa nggak baca Quran, kenapa nggak bakti sama orang tua, kenapa nggak haji dan umroh, kenapa. Lalu Allah mengatakan sekali-kali tidak. Walaupun mereka nangis darah tidak akan ada gunanya, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya ada tahapan alam kehidupan yang mereka harus lalui sebelum menuju kepada hisab di akhirat nanti. Tapi itu pun di barzakh ini ada, sebagaimana kita tahu di alam kubur ada kehidupan sendiri, bisa menjadi taman dari taman surga bagi orang-orang beriman dan patuh, dan menjadi lubang dari lubang neraka bagi orang yang durhaka dan durjana. Ya. Kemudian selanjutnya, 101-nya Allah mengatakan, فَإِذَا نُفْخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَيَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Dan ingatlah, pada saat nanti sangkakala ditiupkan, hari kebangkitan, mereka juga akan meninggalkan barzah itu. Maka tidak ada lagi pertalian keluargaan di antara mereka pada hari kiamat itu. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Mereka tidak mau bertemu. Saya dan Anda tidak mau bertemu nanti di hari kiamat. Berharap tidak ketemu sama orang karena khawatir nanti orang itu punya hak yang dia akan tuntut kepada kita. Serta di saat itu tidak ada lagi manfaatnya dinar dan dirham. Tidak ada lagi rupiah, dolar, euro. Sudah nggak ada semua, nggak ada manfaatnya. Nggak bisa negosiasi lagi. Nggak bisa lagi ada ucapan maaf. Mereka tidak akan menerima ucapan maaf. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabatnya dalam sebuah riwayat, hati-hatilah siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya, selesaikan di sini, di dunia. Sebelum datang hari nanti, maksudnya hari kiamat, yang tidak bermanfaat lagi dirham dan dinar. Maka para sahabat faham masalah ini. Berarti di saat itu tidak lagi negosiasi. Gak ada manfaatnya harta semewah apapun, semahal apapun, yang mungkin di dunia akan bernilai, di akhirat tidak akan ada nilainya.
Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, lalu pada saat itu apa? Apa yang bisa menebus kesalahan kami sehingga kami lepas dari tuntutan-tuntutan orang-orang? Kata Nabi SAW, amal solehmu atau dosa mereka. Kau bayar dengan amal solehmu, sholatmu, puasamu, sedekahmu, semua habis dibagi-bagikan kepada orang-orang ini. Atau kalau tidak cukup, dosa-dosa mereka yang mereka lakukan yang bisa membuat mereka risiko di neraka, ditimpahkan kepadamu. Oleh karena itu berbahaya sekali. Sudah diingatkan di sini. Ayat 102-nya, "Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun." Siapa yang pada saat hari kiamat nanti berat timbangannya, timbangan amal solehnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat, di 103-nya, "Waman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Waman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan siapa yang ringan timbangannya, timbangan amal soleh maksudnya, ya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi kekal. Kemudian di ayat 104-nya, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Dan pada saat itu, ya, wajah mereka akan dibakar oleh api neraka. Dan mereka di dalam neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Saya sudah jelaskan ini pada pertemuan yang lalu ya. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan kalau hari kiamat nanti penghuni neraka itu, naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita. Itu bibir atas mereka meleleh ya, sampai bisa terlipat ke kepala mereka. Dan bibir bawah mereka juga meleleh sampai jatuh ke perut mereka. Itu saking panasnya pada saat itu. Saking panasnya pada saat itu. Kemudian Allah mengatakan juga di ayat 105-nya, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah ditilawakan kepada kalian tapi kalian mendustakannya? Sudah diingatkan, sholatlah, berimanlah, puasalah dan seterusnya, tapi mereka lebih memilih untuk mendustakannya. Nggak benar, untuk apa sholat, untuk apa beriman dan seterusnya, ya. Kemudian dikatakan selanjutnya oleh Allah, ayat 106-nya, Qalu Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Maka mereka menjawab mengatakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kejahatan diri kami ya, itu telah mengalahkan atau menguasai jiwa-jiwa kami sehingga kami melakukan perbuatan tersebut ya. Kemudian mereka mengatakan ya, dan kami termasuk orang-orang yang sesat. Di ayat 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami, tolong berikan kami kesempatan keluar dari neraka ini. Dan kalau kami masih kembali juga melakukan perbuatan pelanggaran, maka kami termasuk orang-orang zalim. Di saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab mereka di 108-nya. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, terhinalah kalian di dalamnya dan jangan pernah kalian berbicara denganku. Jangan pernah kalian berbicara denganku. Saya sudah jelaskan ada sebuah riwayat yang pernah kita bedah ini ya. Riwayat di dalam bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Bagaimana penghuni neraka karena kesulitannya, beratnya siksaan pada saat itu. Sampai-sampai mereka, mereka panggil para penjaga neraka dari malaikat. Ya, agar para penjaga neraka ini coba ya, meminta kepada Allah agar meringankan siksa buat mereka. Tapi penjaga neraka tidak menjawab ratusan tahun ya, atau bahkan lebih daripada itu. Lalu setelah menjawab pun mereka mengatakan kalian tetap akan kekal di situ ya. Tidak mungkin ya. Kemudian setelah itu mereka pun ya, berbicara dengan Tuhan mereka. Lalu Allah tidak menjawab mereka seumur dunia, kata Nabi SAW. Berapa miliar tahun itu. Setelah itu pun Allah mengucapkan kalimat ini, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Terhinalah kalian dalamnya dan jangan pernah kalian berbicara denganku. Naudzubillah. Lalu apa yang diharapkan kalau setelah sang pencipta Allah yang maha pengasih pun sudah membenci mereka sampai pada tingkat seperti ini. Di 109-nya, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya di dunia dulu ada di antara hamba-hambaku yang mengucapkan, wahai Tuhan kami telah beriman kepadamu, maka ampunilah dosa-dosa kami dan kasihanilah kami karena engkau adalah zat yang maha pengasih. Kemudian 110-nya Allah mengatakan, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Dan
pada saat itu kalian menjadikan mereka sebagai bahan-bahan olokan. Ya subhanallah, ini jelas sekali ya. Berapa banyak orang di masa kita sekarang mengolok-olok kaum mukminin, mencari-cari kesalahan mereka, sibuk dengan itu. Allah sudah mengatakan, kalian jadikan mereka sebagai bahan-bahan olokan. Orang yang setiap hari sibuk berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, lalu diolok-olok, dicari-cari kesalahannya. Lalu Allah mengatakan, maka pada saat itu Allah menghinakan mereka. Ya. Dan kalian dulu menertawakan hamba-hambaku itu. Ayat 110-nya, ayat 111-nya, Inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Maka aku akan berikan balasan kepada mereka di hari ini, ya di hari kiamat nanti, bahwasanya mereka adalah hamba-hambaku yang mendapatkan kemenangan. Lalu kemudian Allah bertanya kepada mereka kembali, ahli neraka ini, di 112-nya. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian hidup dulu di dunia? Ya. Setelah mereka lalui puluhan tahun, mungkin ada umurnya sampai ratusan tahun. 113-nya mereka mengatakan, qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adin. Sesungguhnya kami hanya hidup sehari atau setengah hari saja di dunia. Maka tanyakanlah kepada mereka-mereka yang menghitung, gitu kan. Maksudnya mereka saling bertanya sama yang lain, ini ada yang tahu nggak berapa lama kita hidup? Perasaan seperti cuma setengah hari atau satu hari saja, gitu. Di 114-nya, qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Lalu Allah pun menjawab mengatakan, kalian tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja, jika kalian benar-benar mengetahui itu. Lalu Allah mengatakan menutup di 115-nya, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian sia-sia tanpa ada tujuan dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tanda tanya. Ini semua Allah berikan kita bocorannya, ya, dibeberkan kepada kita sekarang tentang kejadian yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Tinggal Anda mau menjadi golongan yang Allah mengatakan tadi humul faizun, mereka adalah orang-orang yang menang dan beruntung, atau Anda menjadi orang-orang yang justru menyesal abadi di neraka justru karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengolok-olok orang-orang beriman. Kemudian juga surah Al-Hadid, ya, saya maaf luput, ini ada satu lagi yang ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat 16-nya mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul 'amadu faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mereka khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Karena kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Maksudnya adalah bagaimana ya dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyentuh dari ayat yang kita baru baca. Hadid ayat 16. Orang-orang beriman. Kalau tadi kan orang-orang yang memang lalai, orang kafir, ya kan? Di sini sekarang orang beriman Allah ngajak. Allah mengatakan alam ya'ni alladziina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah saatnya, hai orang-orang beriman, hai para pemuda muslim dan muslimah, ya, belum tibakah saatnya hati kalian tunduk dan khusyuk kepada Allah dan apa yang diturunkan dalam Al-Qur'an, apa yang disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini singgungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampai kapan kalian selalu mau lalai? Sampai kapan kalian selalu mau lalai? Sementara teman-teman sekalian, iman itu harus dipupuk. Gak bisa tidak. Kita harus terus menjaganya. Kita istiqomah, konsisten. Kita menjaga, kita mengejar keutamaannya. Dan tidak boleh lalai, sesaat pun tidak boleh lalai. Apalagi sampai sehari atau 2 hari. Sehingga kita selalu dalam keadaan beriman, beramal soleh sampai ajal datang. Dan itu yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah. Syaitan tidak ingin itu terjadi. Dia akan berusaha untuk membuat kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma memang kita bisa menepisnya, kita bisa menolaknya. Tinggal mau atau tidak saja. Maka ini harus digarisbawahi baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik tempat bersandar. Maka patuh dan tunduklah kepadanya. Patuh dan tunduklah kepadanya. Ini sebuah karunia yang sangat besar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita tersentuh secara keimanan lalu mau beramal saleh. Jangan dilalaikan itu, jangan disia-siakan. Jangan tinggalkan setelah Anda merasakan kenikmatan ibadah. Jangan lagi membuka pintu-pintu dosa yang akhirnya mengurangi kadar keimanan dan kenikmatan ibadah itu. Jadi kembali kepada Allah secara seutuhnya, sepenuhnya, dan insya Allah kita akan bertahan seperti itu sampai meninggal dunia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu setelah kamu mengenal Tuhanmu, setelah faham, ya, sampai datang kepadamu kematian.
Jadi ini kurang lebih gambaran ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, cuma saya merasa perlu untuk diulangi. Dan kita akan masuk insya Allah sekarang di hadis pertama dalam bab ini. Hadis nomor 579 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, "Idza amsayta fala tantadhiru as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiru al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik." Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah memegang pundakku lalu beliau bersabda, "Jadilah kamu di dunia ini hai Ibnu Umar seperti orang asing atau orang yang melintas di jalan saja, orang lewat." Lalu Ibnu Umar mengambil pelajaran daripada pesan itu, beliau berkata, "Apabila kalian atau kamu berada di sore hari, maka jangan pernah menunggu esok pagi. Dan apabila kamu berada di pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu, dan masa hidupmu untuk kematianmu." Riwayat ini adalah riwayat yang mulia dan masyhur sekali di kalangan para da'i yang ingin mengingatkan dirinya dan juga umat tentang masalah pentingnya ya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati dengan ajal yang bisa datang seketika sehingga akhirnya tidak sempat beramal saleh atau tidak sempat bertaubat dari dosa-dosa. Kita lihat bagaimana pesan Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini pesan bukan hanya untuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tapi untuk semua umat Islam, tidak terkecuali semua umat Islam. Pesan ini adalah Nabi SAW memegang pundak Abdullah bin Umar lalu mengatakan, "Kun fid dunya," jadikan dirimu di dunia ini ya, ka'annaka gharib, seakan-akan kau orang asing, au 'abiru sabil, atau orang yang cuma melintas saja. Pendek, ringkas, padat. Dan ini masuk dalam istilah jawami al-kalim, atau memang perkataan yang ya, padat namun banyak maknanya. Ya, bisa masuk dalam banyak maknanya atau luas sekali, mencakup banyak bahasan. Di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW ingin menepis dari Abdullah bin Umar dan juga sahabatnya cinta dunia yang berlebihan, gitu kan, yang akhirnya membuat lalai terhadap akhirat. Makanya beliau mengatakan, jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing. Kita tahu kalau kita ada di satu tempat, kita belum mengenal siapapun di sana, belum mengenal cuacanya, belum mengenal waktunya ya, jam kalau kita sekarang mungkin perbedaan jam dengan negara kita misalnya. Kita belum kenal, belum adaptasi dengan makanan dan minuman dan segala macam. Kita merasa asing. Nah seperti itu kita harus jadikan diri kita di dunia. Jadi jangan justru kita seperti orang yang luar biasa di sini, ya, orang yang menjadikan dunia sebagai target utamanya. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama Saudi, mengatakan seharusnya setiap mukmin menjadikan dunia ini seperti, maaf ini bahasa beliau, seperti orang yang masuk ke WC, menyelesaikan hajatnya lalu kemudian dia pergi. Jadi memang di sini tempatnya kita menyelesaikan hajat lalu kemudian kita pergi. Tentu di sini bukan menghina kondisi dunia, bukan, tapi maksudnya orang harus menjadikan dirinya seperti orang yang ya tergesa-gesa, dia harus meninggalkan menuju ke akhiratnya. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, ada apa aku dengan dunia? Sementara perumpamaan aku dengan dunia seperti ya orang yang penat, musafir yang penat, kemudian dia mampir di bawah sebuah pohon, kemudian dia jalan, ya, pada saat penatnya sudah hilang. Jadi seperti itu saja. Oleh karena itu, seorang mukmin yang sudah paham akhirat targetnya, dia sibuk mengisi waktu-waktu yang Allah berikan umur ini dengan hal-hal yang mahal sekali dari amal-amal saleh. Ya. Kesempatan beramal saleh sekecil apapun, ya. Menjalankan sabda Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap remeh satupun perbuatan amal saleh, ya. Semua dikerjakan sibuk dengan itu. Dan apapun yang luput dari dunia tidak akan menjadi masalah buat dia. Orang yang targetnya akhirat, subhanallah, tidak berhasil mendapatkan makanan favorit di restoran, tidak ada masalah. Tidak berhasil membeli pakaian bermerek yang memang dia inginkan, juga tidak masalah. Tidak berhasil menikah dengan orang yang dia sukai, tidak masalah. Tidak berhasil ya mendapatkan sebuah proyek yang dia inginkan, juga tidak masalah. Tidak, apapun urusan dunia yang tidak didapatkan, kecil bagi dia. Yang penting jangan akhirat. Para salafus salih dimulai dari para sahabat ridwanullah alaihim, mereka lebih sedih kalau mereka kehilangan satu kali sholat berjamaah daripada harta mereka yang mereka miliki seluruh dunia ini. Ya. Umar bin Khattab pernah
telat sholat berjamaah asar 1 kali saja, beliau bersedekah ya sekian banyak harta untuk menebus karena menyesalnya dengan masalah itu. Dunia dihabiskan untuk akhirat, gitu ya. Jadi orang mukmin seperti itu teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah Anda jadikan bahan introspeksi diri. Kalau Anda masih merasa bahwasanya ya urusan ya, dunia ini kalau ada yang luput kita merasa sedih berlebihan, berarti ada permasalahan dalam keimanan kita. Tapi pada saat kita tidak peduli dengan itu, apapun yang luput dari dunia kita menganggap biasa saja dan kita langsung ikhtiar mencari yang lain. Kayak tadi contoh, kita ingin sekali makan di satu restoran favorit yang terkenal, yang lagi booming dan segala macam. Kemudian kita dapat tertutup, udah nggak ada atau habis makanannya. Udah, kalau saat itu Anda bisa menerima dan tidak kecewa, ya sudah kita makan tempat lain selesai. Maka di saat itu kita bisa menilai bahwasanya iman kita dalam hati insya Allah cukup baik. Ya, karena kita tidak peduli dengan urusan dunia. Tapi di saat itu kita menyesal, mungkin memikirkan sampai beberapa hari, menjadikannya sebagai bahan pembicaraan berhari-hari, seakan-akan sudah hilang sesuatu yang sangat besar hanya karena tidak sempat makan makanan favorit di waktu yang sama bersama dengan teman-teman karena habis atau tidak mendapatkan tempat. Ini tanda kutip ya, butuh dicek kembali keimanan. Dia butuh introspeksi diri masalah keimanannya. Begitu juga dengan semua hubungan dunia-dunia ini, urusan dunia dari kendaraan, dari pakaian, dari makanan, dari pasangan hidup, dari keturunan, semua ini adalah urusan dunia. Di saat Allah Subhanahu wa taala berikan, kita terima. Di saat Allah Subhanahu wa taala ya belum memberikan, kita biasa saja. Ya, kita biasa saja. Jangan pernah menunjukkan kekecewaan atas keputusan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hikmah-hikmah di belakang kejadian yang Allah memang sengaja tidak berikan kepada kita, ternyata ya kita terselamatkan dari banyak masalah atau mara bahaya yang tidak kita ketahui. Bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala dan langsunglah ikhtiar untuk ya melakukan aktivitas selanjutnya. Saya pernah mendengarkan seorang mu'allaf dari orang non-muslim ya di salah satu negara di Asia Tenggara ini, waktu ditanya kenapa Anda masuk Islam, salah satu penyebabnya dia mengatakan, saya menemukan komunitas umat Islam ini komunitas yang paling cepat untuk keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Karena mereka diajarkan dalam agama mereka, di saat ada masalah mereka memikirkan solusinya. Dan dilarang dalam agama Islam untuk berkeluh kesah. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu, sudah terjadi, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah lakukan apa yang dia inginkan. Ya, kemudian kata Nabi SAW, jangan buka pintu lau atau kalau seandainya. Karena lau akan membuka pintu-pintu syaitan. Ya, pintu-pintu syaitan. Ya. Baik, ini yang kita bisa ambil dari potongan pertama hadis wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar. Mutiara yang kedua dari hadis adalah Abdullah bin Umar menunggangi wasiat Nabi SAW ini sambil beliau juga ya, memberikan nasihat kepada kita semua. Beliau mengatakan, ya, seakan-akan ya kalau yang saya tangkap ini beliau ingin menyampaikan tentang diri beliau. Setelah saya dapat wasiat tersebut, maka ada poin penting nih yang saya ingin sampaikan. Saya pun amalkan itu, yaitu kalau kalian tiba di sore hari jangan tunggu besok pagi. Jangan pernah berpikir, oh saya masih bisa hidup besok. Mungkin Anda meninggal di malam itu. Dan kalau tiba di pagi hari kayak kita sekarang, jangan pernah menunggu sore hari. Maksudnya selama ada kesempatan beramal soleh, kerjakan segera. Jangan tunda-tunda. Karena itu tidak ada manfaatnya menundanya. Belum tentu kita hidup sampai sore hari. Sadar wahai manusia, miliaran orang sebelum kita, miliaran yang lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, lebih kuat, lebih segala macam, meninggal dunia juga. Ya. Bahkan para ahli bela diri pun sudah meninggal dunia. Walaupun mereka sangat kuat. Ya. Berapa banyak olahragawan dunia yang terkenal di masa mudanya, tapi setelah mereka akhir hidupnya tua, lemah, lalu meninggal dunia. Begitu juga dengan kita semuanya. Maka yang benar adalah bagaimana seseorang menjalankan hadis Nabi SAW pada saat beliau ditanya oleh beberapa sahabat, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, yang paling banyak mengingat kematian dan punya persiapan untuk menghadapi kematian tersebut. Nah ini wasiat yang luar biasa. Bagaimana setiap orang mukmin itu selalu sibuk dengan amal-amal saleh, amal-amal baik tanpa menunda kesempatan. Saya sering menjadikan sebagai simbol hidup saya dan saya berharap ini akan terus berjalan sampai ajal datang nanti insya Allah. Dan teman-teman bisa amalkan. Setiap kali ada peluang amal saleh, anggap itu adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan. Sehingga setelah ini kita tidak hidup lagi. Dengan prinsip seperti ini, setiap kali ada orang miskin minta, kita akan berpikir,
atau kita akan tersentuh secara keimanan dalam hati, mungkin sedekah ini adalah sedekah yang terakhir. Maka kita jangan sampai tunda, jangan sampai ikuti bisikan syaitan atau negosiasi sama syaitan seakan-akan masih ada orang miskin lagi di depan sana yang lebih butuh. Tidak, sekarang di depan mata eksekusi. Saya sudah sering bilang teman-teman sekalian, mohon maaf kalau bahasa saya ini ada yang keliru, tapi saya membahasakan apa yang saya rasakan gitu kan. Kalau sedang ada kesempatan amal soleh, saatnya eksekusi dan bukan negosiasi sama syaitan. Kalau negosiasi sama syaitan tidak akan pernah berhasil, atau minimal kita akan mencari yang paling sedikit pahalanya. Tapi saatnya kita pada saat itu memberikan yang terbaik dan menanamkan dalam diri kita, ini amal saya yang terakhir. Mungkin ini sedekah saya yang terakhir. Mungkin zikir saya yang terakhir. Mungkin doa saya yang terakhir. Mungkin bacaan ayat Al-Quran terakhir. Mungkin ini kesempatan terakhir saya membantu orang miskin atau tetangga. Mungkin ini terakhir kali saya umroh dan haji. Mungkin ini terakhir kali saya berjihad, saya menuntut ilmu dan seterusnya. Maka ini akan membuat kita selalu tersibukkan dengan amal soleh. Ingat, yang bisa menyelamatkan dirimu hai muslim adalah kamu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan dirimu. Karena sehebat apapun orang menyampaikan sebuah tausiah, wasiat, ceramah di depan Anda, kalau Anda sendiri tidak mau memperbaiki diri, maka tidak akan pernah bisa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan perbaikan diri kalau Anda sudah memulainya. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau kita sudah mulai mau memperbaiki diri, membenahi diri, mau mendekatkan diri kepada Allah, mau mengejar surga, mau jauhkan diri dari api neraka, di saat itu Allah akan mudahkan kita. Tapi di saat kita terus mau lalai, sibuk terus dengan diskotiknya, barnya, dosa-dosanya, maka Allah pun membiarkan dia dengan dosa-dosa tersebut. Dan dia sendiri yang akan rugi nanti. Ingat tadi surah Al-Mu'minun. Ya, selalu ulang-ulangi. Itu baca, renungi kembali bagaimana penyesalan yang terjadi di ayat 99 sampai 115 tadi. Mereka sangat menyesal nanti di akhirat, tapi penyesalan tidak ada gunanya. Penyesalan yang pertama pada saat melihat malaikat maut, karena mereka tidak bisa lagi kembali untuk beramal soleh. Dan penyesalan yang kedua pada saat melihat api neraka dan masuk ke dalamnya. Mereka minta dikeluarkan, tapi mustahil mereka dikeluarkan dari tempat tersebut. Dan mereka akan disiksa selama 24 jam non-stop, dan ini hanya karena pembangkangan yang tidak ada gunanya sama sekali. Pelampiasan biologis dengan cara zina bisa diganti dengan nikah. Meninggalkan atau makan daging babi atau daging hewan-hewan yang bertaring atau makanan-makanan yang tidak halal bisa diganti dengan makanan yang halal. Meninggalkan minuman keras, narkotika bisa diganti dengan minuman-minuman halal. Kenapa harus terjerumus pada pelanggaran agama? Kenapa nggak segera kembali kepada hal-hal yang baik? Kita masuk selanjutnya teman-teman sekalian, wasiat dari Ibnu Umar. Jadi cara yang kedua adalah bagaimana beliau mengingatkan agar jangan